Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Firmansyah. Kali ini saya berada di Desa Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Saya akan mengeksplorasi tempat wisata yang konon dulu itu sebelum adanya sumber mata air ini ada sangkut pautnya dengan sejarah Jokotole. Lebih lanjut, kali ini saya akan mengajak juru kunci, anak dari juru kunci yang sudah diwariskan turun-temurun. Sumber ini sebenarnya awalnya di sini sejarahnya dulu di Omben itu sama wilayah sekitar tidak ada sumber mata air. Ada di daerah barat masyhur namanya sumber Kuncis, cuma tidak seberapa besar. Pada zaman Raja Cakradiningrat II di Sumenep, ada seseorang tokoh Madura yang terkenal di masa itu dengan nama Jokotole. Jokotole sendiri adalah putra dari Adipodai. Adipodai adalah putra dari Panembahan Belingi. Jokotole semasa kecil dia dibuang oleh ibunya, Putri Koning, di mana ibunya adalah putri satu-satunya Raja Cakradiningrat II Sumenep, raja yang berkuasa di kala itu. Kalau tahunnya saya kurang tahu tahun keberapa, tapi insya Allah bisa dicek di kasih di data. Insya Allah ada. Nah, karena dalam sejarah Putri Koning itu putri kuning tidak hamil dengan cara yang biasa, yaitu dengan cara pernikahan, tapi Putri Koning hamilnya ketika dia nyepi, atau menurut orang Jawa itu mokso, di Gunung Pacitan, ada di sini. Dia bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki dan bersetubuh dalam mimpinya, dan lewat mimpinya dia hamil. Nah, otomatis kan tidak masuk akal bagi warga baik sekarang atau warga zaman dulu. Apalagi sekarang sudah ada banyak ilmu tentang medis, tidak masuk akal. Tapi anehnya dia memang betul-betul hamil dan lahir dua putra kembar, Jokotole dengan Jokowi. Nah, Jokotole dibuang di desa Pekandengan Sumenep ada sekarang, dan dipungut anak oleh Empu Pekandengan di sana. Lalu ketika dia besar, singkat cerita, Empu Pekandengan dipanggil oleh Raja Mojopahit karena untuk membuat gerbang besi. Kebetulan Empu Pekandengan itu bekerja sebagai empu besi, membuat celurit atau keris dan yang lainnya. Singkat cerita, karena sekian lama ayahnya tidak pulang, Jokotole menyusul. Karena melihat bakat Jokotole yang besar dan mumpuni, akhirnya Jokotole diminta oleh Raja Majapahit untuk menjadi anak angkatnya, dan ayah angkatnya setuju. Nah, setelah beberapa tugas yang Jokotole emban sukses, Jokotole dinikahkan dengan salah satu putri raja yang bernama Dewi Ratnadi, nama istrinya. Setelah beberapa tahun Jokotole ada di sana, akhirnya Jokotole hendak pulang ke rumahnya di sana, ke rumah ibunya. Dalam perjalanan pulang, dalam perjalanan pulang yang tadi timbul banyak sumber yang dikasih nama sesuai dengan sejarah pulangnya Jokotole. Ada yang masyhur ketika sampai pada Bangkalan, Ratnadi ini orangnya buta dan lumpuh. Nyampe ke Sumenep, Ratnadi pengen minum tapi tidak. Nyampe ke Bangkalan, Ratnadi pengen minum tapi tidak menemukan sumber mata air di sana karena toko kan masih nggak ada. Akhirnya Jokotole menancapkan tongkatnya. Ada tongkat yang dikasih, ya ini secara mitos ya. Nah, ada tongkat yang dikasih raja ditancapkan pada tanah atau batu, lalu menyembur mata air, dan sumber yang keluar mengenai kedua mata Ratnadi sehingga matanya sembuh. Lalu sumber itu dinamakan dengan sumber Socah. Socah sendiri dalam bahasa Madura diterjemahkan dengan mata.
dan desanya pun dinamakan Desa Sultan, ada di Bangkalan. Nah, tentang di Omben ini yang sekarang kita pijak ini, sejarahnya ketika nyampe pada tempat ini, ada kitabnya di rumah, kitab sejarahnya, tapi menggunakan bahasa Jawa kuno. Bisa diterjemahkan oleh orang-orang yang ahli di bidang itu. Karena saya mendengar orang menerjemahkannya. Ketika nyampe pada tempat ini, Joko Tole beristirahat di sebuah pohon besar. Pak, nama menurut Maduranya pohon Kesambih. Tempatnya ada di sana. Ada yang di rumah itu besar itu pohonnya, tapi dulu sudah ditebang, dibangunin rumah. Pohonnya itu pohon tertua, ada di sana. Nah, setelah Dewi Ratnadi pengen mengambil wudhu, karena dalam sejarah Joko Tole itu Muslim, karena keturunan Muslim. Jadi Penembahan Belingi, Adipodai, dan Joko Tole itu semuanya Muslim. Jadi istrinya ingin mengambil wudhu, tapi tidak ada air di sini. Akhirnya mencari tempat lembah yang tempatnya rendah untuk menemukan sumber mata air, ternyata tidak ada. Akhirnya Joko Tole menancapkan tongkatnya di sini satu. Di sini ya, itu bisa dilihat sumbernya satu. Karena Joko Tole menilai itu terlalu kecil, Mas, ditancapkan lagi di dalam bangunan yang ini. Ada di dalam lubangnya, lebih besar dari yang itu. Kurang lebih besar lagi, ditancapkan lagi di bagian pojok sana. Setelah ditancapkan yang lubangnya yang lumayan besar, akhirnya keluarlah sumber mata air ini, yang 3 ini. Jadi sumbernya ada 3. Ada 3. Nah, kenapa dinamakan Omben? Sejarah singkatnya, Omben itu sebenarnya diambil dari bahasa Jawa, Amben, yang bermakna pakaian dalam perempuan. Amben. Nah, ketika Dewi Ratnadi mandi di sini, Masya Allah mandi besar, karena waktu itu beliau sedang haid. Tapi pengen mengambil wudhu, kan wudhu tidak apa-apa untuk wanita haid. Mandi, pakaian dalamnya dibawa oleh arus air tanpa disadari oleh Dewi Ratnadi. Setelah sekian lama, setelah mandinya selesai, Dewi Ratnadi sadar, loh pakaianku mana kok hilang. Lalu dia menyadari bahwasanya pakaiannya hilang di bawah arus air. Akhirnya Joko Tole mengejar pakaian itu sampai ke selatan, di ujung sana, di selatan, dan pakaian dalamnya tidak ditemukan. Lalu dengan itu Joko Tole berdoa semoga sumber mata air ini tidak keluar dari desa ini. Desa Amben, Amben namanya, Amben. Tapi seiring berjalannya waktu berubah menjadi Omben. Kan tidak enak kalau dinamakan Amben. Amben itu artinya pakaian dalam perempuan. Jadi sering berjalannya waktu namanya berubah menjadi Omben. Dan bisa dibuktikan sumber ini tidak sampai pada laut, sampai laut. Tidak. Iya, tidak. Hilang. Tapi anehnya juga hilangnya tidak tahu sampai mana. Tidak ada orang yang bisa melihat ujungnya sampai sekarang. Ujung airnya nggak ada. Ya tiba-tiba aja hilang, habis. Dari yang memiliki sumber ini Joko Tole. Jadi setelah itu Joko Tole melanjutkan perjalanannya dan masih banyak cerita yang panjang lagi sampai ke untuk menemui ibundanya Kotrekuning. Kemudian singkatnya akhirnya Joko Tole diangkat menjadi raja ganti dari Cakradiningrat II dan menjabat menjadi raja Sanggan. Nah, di sini yang saya katakan tadi yang paling kecil. Iya, yang paling kecil yang ini. Memang lumayan besar sih, tapi tidak bisa dibayangkan bagaimana yang di dalam. Andaikan orangnya banyak, bisa dibuka pintu yang dari atas, kita bisa lihat sumber yang di bawah. Ada memang di dalam bangunan ini genangan air cukup tinggi. Yang bangunan yang di barat, yang paling barat itu, ya, yang di sana. Bangunan ini, tentang bangunan ini saya tambahi milik Belanda. Iya, bekas bangunan dari Belanda. Dan ini tempat mandi mereka. Ini dia kolam. Ini apa ya? Enggak dangkal seperti ini asalnya. Cuma karena banyak daun yang jatuh dan tidak dibersihkan, dan kemudian tidak ada yang mau mandi di sini,
warga sekitar, akhirnya tidak terawat dan sampai tempatnya didamkar. Dulu kalau ini mau diisi, nah ini batu-batu diambil, ini disumbat. Jadi airnya mengalir ke arah barat. Dan bisa kita lihat tahunnya, tahun pembangunan, ada di bagian pintu. Nah, tertera, mungkin kalau di kamera kurang jelas, 1927. Kita belum merdeka. Pada zaman dulu dipegang oleh nenek moyang saya, karena waktu itu beliau penduduk pertama di sini, dan Jogotele minta tolong ke beliau untuk meminta air buat wudhu. Akhirnya dikasih air oleh eyang itu dulu. Cuma airnya yang ambil di sumber kritis yang saya katakan tadi, di daerah Rapa. Karena airnya tidak cukup, akhirnya Jogotele mengajarkan ini dan ditutup sumbernya. Ya, akhirnya sama beliau dirawat sumbernya, dijaga. Kemudian nyampe ke masa pemerintahan Indonesia berkuasa karena dulu masih Majapahit. Akhirnya untuk daerah sini dan sekitar tanah ini dipasrahkan pada pemerintah untuk dirawat oleh pemerintah. Karena kalau tidak dipasrahkan pemerintah, khawatir cucu keturunannya akan saling berebutan untuk mendapatkan tanah. Takut mengambil keuntungan agar bisa dinikmati oleh halayak umum dan menjadi tanah wakaf untuk umat, akhirnya diwakafkan untuk pemerintah.